Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga sehat selalu. Ya, pada kesempatan kali ini Pak Andi akan membahas materi kita pada semester kali ini, yaitu PowerPoint. Ya, PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Oke, sekarang kita pelan-pelan dulu. Gini, sebenarnya materinya kita memang di PowerPoint-nya itu untuk presentasi ya. Karena kita belum memungkinkan untuk presentasi, jadi kita pelajari lebih lanjut tentang PowerPoint. Mungkin kalau sebelumnya di kelas 3 sudah pernah Pak Andi ajarkan PowerPoint, kali ini akan lebih mendalami lagi ya, bukan sekedar bermain-main animasinya. Tapi lebih ke bagaimana cara menggunakannya untuk membuat satu presentasi. Apa itu presentasi, Pak? Kita menyampaikan sesuatu informasi penting ke depan publik atau umum yang akan disaksikan ya atau dilihat oleh banyak orang. Contoh gimana presentasi ya, seperti Pak Andi merekam ini juga adalah presentasi, termasuk salah satunya ya. Tapi PowerPoint ini memudahkan kalian presentasi secara langsung, bukan dengan video ya. Contoh, kalau Pak Andi mengajar di kelas atau di lab, itu juga salah satu bagian dari presentasi. Oke? Ada orang seminar juga butuh presentasi, menyampaikan juga. Dan biar gampang itu kita kan harus memunculkan gambar. Kalau Pak Andi cerita aja kan tidak ada gambarnya pun sulit ya, seperti itu ya. Nah, jadi kita munculkan gambarnya seperti itu. Nah, coba kita lihat sekarang. Kita ingat-ingat dulu, masih ingat ya, mouse itu apa, kursor, cara menekannya, itu ya, di laptop atau di komputer. Nah, kita bisa membukanya menggunakan ini ya, PowerPoint. Bisa kalian klik di sini, ada PowerPoint. Dan PowerPoint yang kita gunakan, Pak Andi sarankan di versi 2010 dan 2016. Jadi 2003 tidak kita gunakan, 2007 tidak, 2013 tidak kita gunakan. Loh, kok malah 2010, Pak? Soalnya 2013 ini banyak komentar-komentar atau testimoni ya, pendapat-pendapat yang banyak sering crash atau error sebagainya ya, entah rusak atau gimana, Pak Andi kurang paham. Tapi jujur lebih enak pakai 2010 atau 2016 dan tampilannya mirip, cuma 2016 ya lebih soft atau halus lah tampilannya ya. Iya. 2019 belum kita pakai karena mungkin lebih ringan 2016 lah ya. 2019 itu yang terbaru, tapi fitur-fiturnya atau apa nanti daripada kita terlalu jauh ya. Di buku juga dibahasnya 2010, jadi sama saja ya. Jadi kita pakai yang sesuai kita acuan materi kita ya. Oke, bisa kalian klik 2 kali di sini untuk 2016 PowerPoint-nya. Atau kalian cari di sini di tombol start ya. Cari PowerPoint, biasanya di bawah karena P ya. Mana tadi? Ini ya. Kalian cari di sini, nanti bisa juga akan muncul ya. A few moments later. Atau juga kalian bisa cari, nah ini ya, PowerPoint. Bisa juga cari di sini, ketik saja Power. Nah ini muncul. Tinggal klik sekali di sini. Coba kita langsung buka. Masih ingat tidak dengan pelajaran ini? Iya, lupa ya. Ingetin tuh. Kalau kalian masuk cukup blank presentation, tapi kalau di 2010 langsung kebuka ya. Oh iya, Pak Andi lupa, ini Pak Andi menggunakan Windows 10, jadi bagi yang menggunakan Windows 7, kalau Windows 8 masih mirip-mirip Windows 10 ya. Yang bagi menggunakan Windows 7, cari PowerPoint-nya itu ada di tombol Start. Kalau tadi kan langsung muncul ya. Tapi kalau di Windows 7 itu, nanti Start, All Program dulu. Ya, jadi tombol Start diklik, baru klik All Program, klik Microsoft Office, baru klik Microsoft PowerPoint 2010. Kalau biasanya yang 2016 itu langsung muncul ya, seperti itu. Jadi tidak ada ini, langsung muncul PowerPoint 2016, seperti itu. Ya, ini bisa nanti kalian cek di sini ya. Oke, kita kalau 2016 langsung masuk blank presentation. Seperti ini tampilannya. Jadi kalau di 2000 ini ya, 16 atau 2010 ini mirip ya, tombol-tombol tab-nya segala macam. Ini yang Pak Andi bilang mirip.
Kalau 2007 desain transisi animasi ini tidak dipisah. 2013 juga ribet ya. Kalau ini sama 2010 itu sama, desain sendiri, transisi sendiri, animasi sendiri. Ini kita mudah untuk nyetingnya nanti. Itu aja yang memudahkan Pak Andi, makanya pakai yang ini. Dan 2010 sama 2016 itu mirip ya tampilannya. Karena pada saat orang kembali di 2013 diprotes kok tidak gampang. Nah, di 2010 enak sudah tampilannya, jangan dirubah-rubah, akhirnya disempurnakan di versi 2016 itu. Oke. Di sini ada namanya slide. Jadi slide ini bisa kalian buat di sini, new slide ya, ada di home, tab home. Jangan lupa juga kita akan mengingat-ingat cara new, open, save, dan save as. Ini jangan sampai lupa, ini penting. Jadi kita coba new dulu. Nah, new itu menggunakan slide ya, membuat slide seperti ini. Pak, ini kok slide pertama sama slide kedua, slide 3 kok beda? Jelas, Pak diingatkan kembali. Slide pertama adalah slide untuk judul. Tampilannya pun hanya untuk judul. Sedangkan slide kedua, 3, dan seterusnya itu bisa digunakan untuk slide apa? Isi. Dan slide terakhir itu bisa kita gunakan untuk penutup. Ya, untuk mempresentasikan ini jadi slide dalam satu file presentasi kalian mempunyai banyak slide. Ini tinggal kalian klik-klik. Ya. Ini dan kalian bisa kecilkan, besarkan. Kalau sampai hilang seperti ini, tinggal kalian nanti cari di sini, geser seperti ini. Ya, ini jangan terlalu besar ya. Semakin besar nanti, nah besar sekali. Ini nanti enggak bisa dibaca atau ketutupan. Nah, repot ya. Kita butuhnya layarnya ini untuk desain itu lebih besar. Ini bisa kalian ketik nama kalian atau apa. Kalian sedang membuat. A few moments later. Oke, kita bisa juga membuat presentasi tentang biodata diri. Oke, tentang biodata diri oleh Andi. Jadi seperti itu. Jadi tinggal kalian buat seperti ini pun bisa. Nah, nanti tinggal kalian desain-desain warnanya, desainnya bisa kalian pilih dan sebagainya. Oke, langsung kayak gini. Nah, kan baru bagus ya kelihatannya. Seperti itu. Oke. Nah, nanti kita pelajari seperti ini, kita buat presentasi kita, baru kita akan tampilkan hasilnya seperti itu. Ya, sudah jelas ya, tampilan-tampilannya seperti ini, dan banyak tombol-tombol yang bisa kita masukkan gambar, sebagainya di sini. Jadi presentasi itu harus kalian sampaikan dengan informasi yang benar dan jelas, ya, bukan berupa candaan dan sebagainya. Karena yang kalian presentasikan itu juga ilmu yang bermanfaat. Jadi agar orang mengerti, contoh, Pak Andi menjelaskan tentang sapi. Tapi kalau orang nggak tahu sapi yang dimaksud, sapi kan jenisnya banyak. Nah, ada sapi yang warnanya ini, warna coklat, ada yang warna putih, ada tutul hitamnya, ya, itu ya. Jadi sapi-sapi itu kan banyak. Nah, tapi kalau Pak Andi nggak tahu, Pak Andi sedang menjelaskan sapi namanya sapi ini. Nah ya, ternyata pada saat Pak Andi bahas sapi yang ini, dia masih bingung sapinya bentuknya gimana. Apa sapi itu warnanya pink ya Pak? Ada sapi pink ya? Nah, jadi kan bingung. Jadi kita harus tampilkan gambarnya, kita jelaskan ini jenis sapi apa, terus habis itu keterangannya apa. Ya, kucing pun kan banyak jenisnya segala macam ya. Itu Pak Andi andaikan dulu biar kalian paham ya. Jadi jenis-jenis itu banyak. Jenis ikan itu banyak juga. Jadi kalau kita presentasikan ini ikan apa itu banyak segala macam. Ya. Jadi ini pun bisa kalian tambahkan gambar sebagainya. Contoh Pak Andi tambahkan. Nah ini ada gambar ikan. Nah biar tahu. Ini ikan apa aja? Nah, jadi kalau ikan ini namanya ini harus dijelaskan biar orang tahu. Kalau Pak Andi jelaskan, ini namanya jenis ikan gupi. Nah, nanti kalau gupi tidak semuanya Pak Andi jelaskan, ini kan macam-macam ya. Ini beda warna itu beda jenis ya. Jadi gitu anak-anak, beda warna, beda jenis. Jadi kalau tidak Pak Andi jelaskan satu-satu dan karakternya beda-beda, orang yang Pak Andi jelaskan tuh bingung.
Kalau cuma ngomong aja. Jadi harus Pak Andi jelaskan. Nanti yang warna merah ini namanya apa? Albino full red, Pak. Oh ya, ada yang sudah tahu. Kalau yang nggak tahu kan, terus Pak Andi jelasin. Kenapa kok dinamakan albino? Karena matanya atau gennya, pigmennya kurang sehingga matanya merah. Jadi ada orang yang nyari karena merah semua, semata, sebadannya itu merah semua. Itu namanya full red. Ya, seperti itu. Nah, kalau ini namanya apa, Pak? Ini HB white dan sebagainya. Jadi banyak ya yang bisa kita jelaskan agar orang-orang yang kita presentasikan materi kita itu mengerti. Jelas? Iya, 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 Oke. iya. Mungkin sampai di sini dulu Pak Andi akan jelaskan dan begini anak-anak, meskipun Pak Andi terangkan ini materi teorinya, sekarang ini teori seperti ini untuk materi praktek ya, tapi Pak Andi tidak mengharuskan kalian untuk di rumah itu ada komputer atau laptop, tidak ya. Jadi Pak Andi hanya menyampaikan ini untuk bahan ujian kalian. Jadi nanti kalau kalian ujian udah tahu cara-caranya, tombol-tombolnya apa saja. Selain itu juga di buku paket kalian sudah ada. Jadi kalian bisa pelajari tambahannya dari Pak Andi biar kalian tidak cuma sekedar apa? Membayangkan saja seperti yang Pak Andi bilang. Kalau Pak Andi tidak presentasi seperti ini, kalian tidak tahu ya bentuknya seperti apa. Nah, jadi yang punya komputer atau laptop boleh ya, mau coba praktek silahkan. Tapi yang tidak punya tidak usah kecil hati, jadi tidak perlu ya. Karena situasi seperti ini kita tidak bisa apa namanya belajar menggunakan perangkat situ, tidak semua ada ya. Jadi kita tunggu saja ya sampai nanti kita bisa belajar bersama-sama lagi. Kita nanti akan kembali ke lab komputer dan kita praktekkan bersama. Iya, Jadi iya, sementara iya. untuk TIK sebatas ini dulu. Dan kita juga kejar materi karena untuk kalian materi ini pun cukup singkat di semester ini. Oke, jadi itu dan pesan terakhir dari Pak Andi adalah pergunakan gadget ya atau smartphone ataupun alat-alat lainnya. Hiburan kalian itu juga ada batasannya atau jangan terlalu berlebihan. Kita minum obat itu berlebihan bisa overdosis, bisa menyebabkan bahaya ya, resiko tinggi ya. Makan berlebihan pun tidak baik ya. Di Islam sudah dibahas itu. Cukup makan apa? Secukupnya. Bermain atau mencari hiburan berlebihan juga tidak baik. Iya, iya. Lupa ya? Ingetin tuh. Pak Andi sudah sering ingatkan hiburan di gadget atau smartphone ya dan alat-alat lainnya kalau berlebihan tidak baik. Contoh untuk mata, radiasi ya. Kalian ya kalau mau praktis ini enggak Pak, enggak masalah, saya aman-aman aja. Kalian enggak kerasa, nanti seumuran Pak Andi baru kerasa. Ya, jadi jangka panjang itu ya resikonya. Sama Aduh. dengan di mata udah jelas ya. Di tangan ini kalian megang HP seperti ini ya. Lama-kelamaan, nah tangan seperti ini ya. Ini akan jadi namanya sindrom crab hand. Kakunya seperti ini terus. Coba kalau tangan kalian tidak bisa balik gitu terus mau. Masalah kan ya? Iya, 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 iya. Jadi jangan berlebihan. Ada batasannya seperti itu. Ya. Jadi Pak Andi jelaskan sampai seperti itu. Jadi cukup kalian secukupnya saja ya. Jadi jangan sampai crab hand itu saraf-sarafnya sudah kaku. Oke, Pak Andi terima kasih. Iya, Pak Andi iya. akhiri sampai sini saja dulu. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Dan tetap jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.